Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Arifina Sonia Putri. Saya dari kelas 6B dengan NPM 221063105098. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa soal dan pembuktian dari mata kuliah teori peluang. Yang pertama, itu ada soalnya dadu dilempar dua kali. Peristiwa A terjadi jika lemparan pertama mata dadunya itu dua atau tiga. Sedangkan B terjadi jika jumlah dari mata dadu kedua lemparan itu sama dengan 8. Apakah A dan B saling bebas? Untuk menjawab soal ini, yang pertama kita harus mencari ruang sampel dari kejadian A. Nah, tadi sudah dijelaskan, kejadian A itu muncul mata dadu 2 atau 3 pada lemparan pertama. Berarti ruang sampel pada kejadian A itu ada 2,1, 2,2, dan seterusnya sampai 2,6, lalu 3,1, 3,2, seterusnya sampai 3,6. Nah, berarti jumlah dari ruang sampel A itu ada 12 ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung aja cari peluang dari kejadian A. Berarti PA sama dengan 12 per 36. Bisa disederhanakan menjadi 1/3. Selanjutnya, pada kejadian B, eh, itu tadi sudah dijelaskan juga di soal, kejadian B itu muncul mata dadu berjumlah 8. Nah, ruang sampelnya berarti ada 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, dan 6,2. Untuk mencari peluang B sama ya seperti ini, apa namanya, jumlah dari ruang sampelnya dibagi jumlah keseluruhan. Berarti 5/36. Selanjutnya kita cari A irisan B-nya. Kenapa A irisan B? Karena tadi ya ini apa namanya, di soal itu ada kata atau. Jadi dia pakainya A irisan B. Nah, untuk A irisan B-nya itu kita cari. Berarti yang sama apa? Ya, berarti yang sama itu 2,6 sama 3,5. Di sini ada 3,5 ya, karena kan 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Berarti 2,6 dan 3,5. Maka peluang dari A irisan B-nya itu 2/36. Jika disederhanakan menjadi 1/18. Lalu kita ingin membuktikan apakah kejadian A dan B ini saling bebas. Nah, untuk mencari tahu apakah dua kejadian ini saling bebas, itu bisa kita gunakan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Di mana kalau saling bebas itu berarti peluang dari A irisan B-nya itu hasilnya akan sama jika peluang A dikalikan dengan peluang B. Nah, langsung aja tadi peluang A-nya kita ambil yaitu 1/3 dikali peluang B-nya itu 5/36. 1/3 dikali 5/36 hasilnya 5/108. Nah, karena tadi kita udah hitung ya peluang A irisan B-nya 1/18, maka hasilnya tidak sama ya. Hasil dari peluang A irisan B dengan hasil dari peluang A dikalikan dengan peluang B itu tidak sama. Nah, berarti kita bisa simpulkan karena peluang A irisan B tidak sama dengan peluang A dikali peluang B, maka A dan B tidak saling bebas. Selanjutnya, soal 2 yaitu misal PX di mana X/5 itu eh, X-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 0 jika X lainnya. Berapakah nilai expected value dari X besar kuadrat? Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan rumus ini, rumus expected value yang ini, yaitu sigma XJ dikali P X besar sama dengan XJ. Ini X besar ya, teman-teman, yang ini X kecil ya. Karena tadi kita ditanyakan apa namanya, nilai expected value dari X besar kuadrat, berarti
ini kita langsung ganti aja XJ-nya ini dikuadratkan menjadi sigma XJ kuadrat dikali eh, P X besar sama dengan XJ. Nah, tadi kan X-nya itu 1 sampai 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti J-nya itu, eh, maaf, R-nya itu 5. Ya, R-nya itu 5 karena dia X-nya itu 1 sampai 5. Nah, kita langsung masukkan aja, jadi X1 dikuadratkan dikali PX besar sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikali PX besar sama dengan X2 ditambah seterusnya sampai X5 kuadrat dikali PX besar sama dengan X5. Ya, karena tadi X1-nya itu 1 ya. Nih, teman-teman, ini kan X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti X1-nya itu 1 gitu. Jadi langsung dimasukkan aja satu X1 itu 1 jadi 1 kuadrat. Nah, ini kita menggunakan nilai yang ini karena X itu kan sama dengan 1 berarti kita menggunakan nilai yang ini di mana X-nya itu nanti diganti jadi nilai X yang ini seperti itu. Nah, langsung dimasukkan aja karena ini X1 berarti jadinya 1/5. Jadi 1 kuadrat dikali 1/5 ditambah 2 kuadrat dikali 2/5 ditambah 3 kuadrat dikali 3/5 ditambah 4 kuadrat dikali 4/5 ditambah 5 kuadrat dikali 5/5. Nah, 1 kuadrat itu hasilnya 1, 2 kuadrat itu hasilnya 4, 3 kuadrat itu hasilnya 9, 4 kuadrat itu hasilnya 16, dan 5 kuadrat itu hasilnya 25. Nah, langsung aja dikalikan 1/5 dikali 1 itu 1/5, 4 dikali 2/5 itu 8/5, 9 dikali 3/5 itu 27/5, 16 kali 4/5 itu 48/5. Nah, karena ini 5/5 itu hasil 1, berarti 25 dikali 1 sama dengan 25. Maka jumlah dari ini hasilnya 209/5. Jika didesimalkan menjadi 41,8. Soal ketiga, yaitu dari soal nomor 2 hitunglah variansi dari X besar kuadrat. Nah, untuk mencari variansi dari X besar kuadrat ini, kita bisa menggunakan rumus ini. Eh, apa namanya rumus ini? Di mana ada sigma X jadi kurang mu, lalu dikuadratkan dikali PX sama dengan XJ. Nah, karena tadi X-nya itu 1 sampai 5, berarti R-nya di sini 5 ya, teman-teman. Nah, eh mu, sekedar informasi, mu itu sama sama dengan expected nilai expected value-nya ya. Dari yang tadi kita hitung seperti itu. Jadi mu itu sama dengan expected value dari X gitu. Nah, karena kita diminta mencari variansi dari X kuadrat, X besar kuadrat, maka kita harus menggunakan nilai expected value-nya itu dari X besar kuadrat juga. Nah, karena tadi udah dihitung nih di soal nomor 2, expected value dari X besar kuadrat itu 41,8, berarti kita langsung masukkan aja ke rumusnya, di mana XJ itu tadi juga 1, berarti 1 dikurang 41,8 dikuadratkan, terus dikali sama 1/5 ininya ya PX sama dengan PX besar sama dengan XJ itu jadi 1/5 ditambah 2 dikurang 41,8 dikuadratkan dikali 2/5, 3 dikurang 41,8 kuadrat dikali 3/5 ditambah 4 dikurang 41,8 kuadrat dikali 4/5 ditambah 5 dikurang 41,8 kuadrat dikali 1. Tadi 5/5 kan, 5/5 itu hasil 1. Jadi aku langsung nulis di sini 1. Nah, hasil ini yang ini, hasil yang ini itu yang ini, hasil yang ini itu yang ini yang ini, dan yang ini. Maka dijumlahkan hasilnya menjadi 43,700,12. Soal nomor 4, sebuah koin seimbang dilempar sebanyak 2 kali. Jika X adalah jumlah sisi gambar yang muncul, berapakah nilai PX sama dengan 1? Ini X itu X besar ya teman-teman. Nah, untuk menjawab soal yang ini, kita harus mencari omeganya dulu.
di mana omeganya ini karena tadi dia dilempar dua kali ya, dilempar koin seimbang dilempar sebanyak dua kali. Nah, berarti kemungkinannya itu ada empat ya. Jadi ada gambar yang keluar tuh ada gambar-gambar atau GG, gambar angka atau GA, angka gambar atau AG, angka-angka atau AA. Berarti ada empat kemungkinan. Nah, tadi kan kita disuruh mencari PX sama dengan satu, di mana X besar sama dengan satu ini itu berarti hanya muncul satu sisi gambar dari dua lemparan. Maka bisa kita simpulkan X besar sama dengan satunya itu ada di gambar angka dan angka gambar karena di sini hanya muncul satu sisi gambar aja dari dua lemparan tersebut. Berarti bisa kita simpulkan X sama dengan satu ini ada dua kejadian. Langsung aja kita hitung untuk PX sebesar sama dengan satu itu caranya seperti ini. Kardinalitas dari X besar sama dengan satu per kardinalitas omeganya ya. Ini omega teman-teman, maaf salah. Eh, Langsung aja dimasukkan ini 2 dan ini 4. Berarti 2 per 4 sama dengan 1/2. Maka nilai dari PX besar sama dengan satu itu hasilnya 1/2. Next, soal nomor 5, ada dalam sebuah kelas rata-rata jumlah siswa yang datang terlambat per hari adalah 5. Jika X adalah jumlah siswa yang terlambat dalam satu hari, maka X mengikuti distribusi. Nah, untuk soal seperti ini, teman-teman, kita bisa menggunakan, soal ini tuh termasuk distribusi Poisson. Karena dari soal itu, kita menghitung jumlah kejadian acak pada siswa terlambat dalam waktu tertentu, yaitu satu hari. Dan tadi sudah kita lihat ya di sini ada rata-rata, ada rata-ratanya dikatakan rata-ratanya yaitu 5. Berarti soal seperti ini bisa kita selesaikan menggunakan distribusi Poisson. Selanjutnya, jika X menyatakan waktu layanan di sebuah restoran yang berdistribusi eksponensial dengan laju 0,2, berapakah probabilitas bahwa seorang pelanggan akan dilayani dalam waktu kurang dari 6 menit? Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan rumus yang ini, yaitu PX besar kurang dari X kecil sama dengan satu dikurang pangkat min lambda dikali X. Tadi diketahui di sini dilayani dalam waktu kurang dari 6 menit. Maka di sini eh, PX besar itu kurang dari 6 sama dengan satu dikurang dikali lambdanya tadi 0,2 ya di sini dengan laju 0,2 0,2 dikalikan 6. Maka hasilnya satu dikurang pangkat min 1,2. Nah, karena nilai dari E pangkat min 1/2 itu apa mendekati ini 0,3012, maka satu dikurang 0,3012 itu sama dengan 0,6988. Next, selanjutnya ada soal yaitu misalkan suatu variabel acak X berdistribusi gamma dengan parameter alfanya itu 6 dan betanya itu 5. Nilai variansi dari X adalah, nah ini tadi sesuai di soal ya, dia itu berdistribusi gamma. Nah, untuk mencari variansi dengan distribusi gamma, kita bisa menggunakan rumus variansi X sama dengan alfa dikali beta kuadrat. Tadi udah diketahui alfanya itu 6, beta itu 5. Langsung kita masukkan aja 6 dikali 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, berarti 25 kali 6 itu 150. Selanjutnya, soal 8. Manakah argumen yang valid? A. Jika X dan Y saling bebas secara statistik, maka kovariansi X, Y sama dengan 0. Atau B. Jika kovariansi X, Y sama dengan 0, maka X dan Y saling bebas secara statistik. Nah, dalam soal ini, jawabannya yaitu yang A, karena independen menyebabkan nolnya kovariansi, tetapi nolnya kovariansi tidak menjamin independen.
Selanjutnya, soal 9 yaitu dadu dilempar sebanyak 2 kali. Orang sudah tahu bahwa angka pertama bukanlah 4 dan 5. Berapakah peluang bahwa jumlah kedua dadu akan lebih besar atau sama dengan 9? Nah, untuk soal ini kita bisa menggunakan karena soal ini tuh termasuk peluang bersyarat ya, teman-teman. Jadi, dari soal ini kita bisa lihat kalau saat dadu dilempar apa ya? Jadi saat dadunya dilempar, orang tuh sudah tahu bahwa angka pertama bukanlah 4 dan 5. Jadi, berapakah peluang dari jumlah kedua dadu akan lebih besar atau sama dengan 9 dengan syarat angka pertama bukanlah 4 dan 5 seperti itu. Jadi, A-nya itu yang ini, yang jumlah kedua dadu akan lebih besar sama dengan atau sama dengan 9. B-nya itu yang ini, angka pertama bukanlah 4 dan 5. Jadi peluang A dengan syarat B seperti itu. Nah, kita bisa langsung ambil aja kejadian B itu lemparan pertama buka angka 4 dan 5. Nah, berarti pas dilempar itu angka pertamanya itu bukan 4 dan 5. Berarti bukan 4,1, 4,2, seterusnya sampai 4,6 dan bukan angka pertamanya 5 kayak 5,1, 5,2 sampai seterusnya sama 5,6. Nah, jumlah itu berarti yang bukan angka 4 dan 5 itu ada di 24. Maksudnya semua apa jumlah sampelnya itu ada 24 karena 4 kalau angka pertamanya 4 itu kan ada 6 sampel. Angka pertamanya 5 itu kan juga ada 6 sampel. Berarti 6 tambah 6 12. Seluruh sampel omeganya itu 36. 36 kurang 12 itu 24. Berarti 24 per 36. Peluang untuk peluang B-nya. Lalu yang kedua ada apa namanya kejadian A. Kejadian A itu jumlah kedua dadu itu lebih dari sama dengan 9. Lebih dari atau sama dengan 9. Berarti ada 3,6, 4,5, 4,6, 5,4, 5,5, 5,6, 6,5, 6,4, 6,5, dan 6,6. Maka A irisan B-nya itu berarti ada di 3,6, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Karena ini dia angka pertamanya itu 3, angka pertamanya 6, ini juga angka pertamanya 6, ini juga 6, dan ini juga 6. Berarti peluang dari A irisan B-nya itu 5 per 36. Nah, untuk mencari peluang bersyarat ini, kita pakai rumus ini, di mana peluang A syarat B itu sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Tadi peluang A irisan B-nya itu 5 per 36 per 2, peluang B-nya itu 24 per 36, maka hasilnya 5 per 24. Maka peluang dari A syarat B itu sama dengan 5 per 24. Next, di soal 10 itu sebuah percobaan menghasilkan keberhasilan dengan probabilitas P sama dengan 0,25 hingga mencapai 4 keberhasilan. Berapakah variansi jumlah kegagalan dalam percobaan ini? Nah, soal itu termasuk distribusi negatif binomial. Berarti untuk mencari variansi negatif binomial kita bisa menggunakan ini R dikali satu kurang P per P kuadrat. R-nya itu 4, kita langsung masukkan aja ya. Tadi di sini mencapai 4 keberhasilan berarti R-nya itu 4, P-nya itu 0,25 ya. Tadi udah dikasih tahu. 1 dikurangi 0,25 per 0,25 dikuadratkan. Berarti 4 dikali 0,75 per 0,0625. Ini hasilnya 12. 4 dikali 12 itu 48. Maka variansi jumlah kegagalan dalam percobaan ini adalah 48. Selanjutnya, di soal 11 itu lamanya waktu yang diperlukan seseorang untuk dilayani di suatu kafetaria rata-rata adalah 5 menit. Berapa peluang bahwa seseorang dilayani tepat 4 menit? Dengan catatan laju adalah 1/n besar. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu P lambda X sama dengan 0 jika X-nya itu kurang dari sama dengan 0, atau menggunakan ini, lambda dikali E pangkat min lambda X itu jika X-nya lebih
dari 0. Nah, tadi kan X-nya ini sama dengan 4 ya, dimana berarti sama aja X-nya itu lebih besar dari 0 gitu. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. Lambda dikali E pangkat min lambda X. Kita langsung kita langsung masukkan aja ya tadi eh, apa lajunya itu 1/n ya, berarti N-nya itu 5. Ya, tuh rata-rata ada 5 menit. Berarti lajunya adalah 1/n. Berarti lambdanya itu 1/5 dikali E pangkat min 1/5 dikalikan 4 ya, X-nya 4. Nah, ini hasilnya itu mendekati 0,449329. Berarti 0,449329 per 5 itu hasilnya 0,899. Selanjutnya, soal 12 yaitu seorang panitia penyelenggara turnamen, ini turnamennya, olahraga secara acak memilih pengunjung di jalan sampai dia bertemu dengan seseorang yang menghadiri pertandingan musim lalu. Berapa peluang dia bertemu 5 orang yang tidak menghadiri pertandingan sebelum dia berhasil bertemu pertama kali dengan orang yang menghadiri pertandingan musim lalu dengan peluang 0,20. Nah, soal itu termasuk distribusi geometri. Rumusnya yaitu GP apa kurung kurawal K itu P dikali 1 min P pangkat K min 1 di mana K elemen dari bilangan asli. Berarti kita masukkan aja ya tadi K-nya itu 6. Kenapa 6? Karena di sini kan berapa peluang dia bertemu 5 orang yang tidak menghadiri pertandingan sebelum dia berhasil. Berarti kan ini sebelumnya. Gimana ya? Jadi ada 5 kegagalan. Berarti maksudnya kayak dia tuh nggak bertemu dia tuh bertemu 5 orang yang tidak menghadiri pertandingan seperti itu. Berarti kan ada 5. Sebelum berarti setelahnya itu dia berhasil bertemu pertama kali. Berarti ada 5 ditambah 1 sama dengan 6. Ya gitu. Berarti akalnya itu 6. Nah, GP kurang Kurawa 6 sama dengan P-nya itu 0,20, kita masukkan aja ya. 0,20 dikali 1 dikurang 0,20 pangkat 6 kurang 1. Itu ini 0,2 karena ini 0,20 sama aja 0,2 ya. Ini hasilnya 0,8, 0,2 dikali 0,8 pangkat 5. Ini hasilnya adalah 0,32768, terus dikalikan dengan 0,2 jadi 0,065536. Maka peluangnya 0,065536. Selanjutnya di soal 13 itu misal X adalah distribusi seragam pada X1 sampai dengan Xn pada bilangan real. Maka expected value dari X besar sama dengan 1/n sigma Xj. Buktikan. Nah, untuk ini pembuktian. Ya, untuk pembuktiannya pertama kita ambil rumus dari expected value dari X besar. Itu ini ya yang kita ketahui ini. Nah, langsung aja kita masukin karena tadi eh, X-nya itu sampai dengan N ya, N besar berarti di sini X1 dikali P, X sama dengan X1 ditambah X2 dikali P, X besar sama dengan X2 ditambah seterusnya sampai Xn dikali P, X besar sama dengan Xn. Nah, kenapa memakainya PX sama dengan X1-nya ini 1/n? Karena kita kita bisa lihat kalau di sini tuh distribusi seragam yang artinya dia hasilnya itu peluang di X1, X2, X3 pasti hasilnya sama. Berarti kita makanya 1/n kayak gitu. Jadi X1 dikali 1/n ditambah X2 dikali 1/n seterusnya sampai Xn dikali 1/n. Nah, karena ini sama ya 1/n, 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 kita bisa keluarin 1/n-nya jadi 1/n dikali X1 tambah X2 seterusnya sampai Xn. Karena ini dia penjumlahan, kita bisa gunakan sigma ya. Jadi seperti ini. Jadi 1/n sigma n xj.
Next, soal 14 yaitu sebuah perusahaan minyak bumi memiliki peluang 0,15 untuk mendapatkan sumur yang mengandung minyak bumi saat mengebor. Peluang dalam 5 sumur yang mengandung minyak bumi seorang penambang berhasil mendapatkan minyak bumi untuk kedua kali adalah. Nah, soal ini termasuk distribusi negatif binomial ya dengan apa namanya rumus BR, P kurung perawa K, kombinasi dari K kurang satu K kurang 5, eh, P pangkat K, satu kurang P pangkat K min R. Nah, K-nya itu 5 ya. Di sini ada peluang dalam 5 sumur yang mengandung minyak bumi. Berarti K-nya itu 5. Dan R-nya itu, eh, R itu kayak kita berhasil berapa, kita kita mencoba beberapa percobaan gitu ya. Di sini kan ada 5 sumur nih, tapi dari 5 sumur itu dia cuma berhasil kedua kali gitu, berhasil 2 kali seperti itu. Jadi R-nya itu berhasil apa ya, jumlah dari keberhasilan dia kayak gitu. Jadi K-nya itu jumlah percobaannya dan R-nya itu jumlah dia sukses em, di percobaan di percobaan itu. Jadi K-nya itu 5 ya, 5 kurang satu sama 5 kurang 2 R itu 2 dimasukkan aja, 5 kurang satu 5 kurang 2 ini 0,15 dipangkat 5 1 dikurang 0,15 pangkat 5 min 2. Nah ini 43 ya, berarti ini kombinasi dari 4 dan 3 gitu. Langsung kita hitung aja kombinasinya. 4 faktorial per 3 faktorial dikali 4 dikurang 3 difaktorialkan. Ini hasilnya satu faktorial ya. Satu faktorial itu satu berarti 4 faktorial per 3 faktorial. Jadi seperti ini. 4 dikali 3 faktorial berarti hasilnya 4 ya. Nah, untuk ini 0,15 pangkat 5 kita bisa hitung hasilnya segini yaitu 3,59375 dikalikan 10 pangkat min 5. Kenapa 10 pangkat min 5? Karena itu nol ada banyak ya, ada 5 berarti kita bisa kayak persingkat aja jadi 10 pangkat min 5 gitu. Ini juga dikali hasilnya itu ini juga di pangkat 3 kan jadi hasilnya 0,614,125. Maka hasil dari ini yaitu 18 itu mendekati 18,654 dikali 10 pangkat min 5. Next, seorang penjual kios buah mendapat kiriman 25 kilogram buah mangga. 4 kilogram diantaranya busuk. Jika ia memilih 6 kilogram buah secara acak dan mengeceknya, peluang ditemukan 2 kilogram buah mangga yang busuk adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, ini tuh termasuk distribusi hip, hipergeometri, di mana rumusnya itu ini ya, teman-teman. Ini juga langsung dimasukkan aja. K-nya itu 4 ya, yang busuk, yang K-nya itu yang gagal gitu. Terus, apa namanya, N-nya itu 21. Kenapa 21? Karena apa namanya N-nya itu kan 25 ya. N besar itu 25, K-nya itu 4. 25 kurang 4 itu 21. Ini juga sama N kurang X. Di mana X-nya itu adalah 2. Karena di sini karena jika ini N kecil ya, ini X itu 2, N kecilnya itu 6. Nah, mohon maaf. Jadi 6 dikurang 2 itu 4. Ya, jadi 21 sama 4. Ini juga N-nya itu 25, N kecilnya itu 6. Ini kita langsung hitung aja ya kombinasinya itu. Ini kalau 4 sama 2 itu jadi hasilnya 6. Ini apa namanya? Ini bisa kita hitung aja langsung ya. Ini kombinasinya itu hasilnya 5.985. Yang ini hasilnya 177, 100.
Itu hasilnya 35.910 per 177 100. Itu hasilnya mendekati 0,2027. Selanjutnya soal 16 itu misal PA-nya itu 0,4, PB-nya 0,6. PA irisan B-nya itu 0,2. Berapakah peluang dari eh, A komplement gabungan B kom eh mohon maaf, berapakah peluang dari A komplement gabungan B komplement dan A komplement irisan B? Nah, untuk menjawab ini, untuk mencari peluang A komplement gabung B komplement itu kita bisa menggunakan cara satu dikurang peluang A irisan B. Tadi udah diketahui ya P arisan B-nya itu 0,2, jadi satu kurang 0,2 itu 0,8. Ini juga kita bisa menggunakan cara ini untuk mencari A komplement irisan B, yaitu peluang B dikurang peluang dari A irisan B. Maka tadi tadi udah diketahui PB-nya itu peluang B-nya itu 0,6, 0,6 dikurang 0,2, hasilnya 0,4. Maka hasil dari peluang A komplement gabungan komplemen B komplemen dan peluang dari A komplemen irisan B berturut-turut adalah 0,8 dan 0,4. Selanjutnya yaitu jika omega A cantik, ini A cantik ya. Oh, jika omega A cantik dan peluang itu adalah ruang peluang, maka untuk semua A1 A2 itu elemen dari A cantik. Buktikan peluang A1 gabung A2 itu sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 dikurang peluang A1 irisan A2. Nah, untuk membuktikan ini, yang pertama kita tulis gabungan kedua himpunan tersebut sebagai A1 gabung A2 sama dengan A1 digabung A2 per A1 irisan A2. Dan perhatikan bahwa dua himpunan di sisi kanan, ya, yang ini tidak saling beririsan. Karena A1 irisan A2 itu subset dari A2. Maka berlaku dan mengarah ke peluang A1 gabung A2 sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 per A1 irisan A2. Maka hasilnya Kenapa hasilnya PA1 ditambah eh mohon maaf, peluang A1 ditambah dalam kurung peluang A2 dikurang peluang A1 irisan A2. Nah, ini untuk contohnya ya teman-teman. Kita misalkan A1-nya itu ada 1, 2, 3, 4, A2-nya itu 3, 4, 5. Berarti A1 gabung A2-nya itu kan jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya, ya kan? Nah, 1, 2, 3, 4 ini itu anggota dari A1 gitu. Nah, berarti 5 ini bisa kita simpulkan yaitu A1 dikurang mohon maaf, A dikurang A1 irisan A2 seperti itu. Jadi ini dia tuh 5 ini dari hasil pengurangan ini. Maka A1 gabung A2 sama dengan A1 gabung dari A2 per A1 apa namanya? Irisan A2. Maka hasil 1, 2, 3, 4 gabung 5. Berarti ini terbukti. Selanjutnya soal 18 yaitu buktikan variansi C sama dengan 0. Ya, C itu adalah konstanta ya teman-teman. Jadi untuk membuktikan variansi dari konstanta itu sama dengan 0, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu eh, kita menggunakan rumus biasa yaitu variansi dari X besar itu sama dengan expected X dikurang expected X dikuadratkan. Ya, yang ini. Nah, karena kita ingin mencari variansi dari konstanta, C itu konstanta, berarti X itu diganti dengan C ya, jadi seperti ini. Nah, ini nilai dari expected konstanta itu hasilnya
berdasarkan sifatnya itu hasilnya akan sama dengan konstantanya. Seperti itu. Jadi ini jadi sama dengan C dikurang C. C dikurang C itu nol, nol dikuadratkan itu nol. Jadi nilai sesuai sifat juga expected value dari nol itu hasilnya akan nol. Jadi ini terbukti kalau variansi C itu akan hasilnya sama dengan nol. Selanjutnya, buktikan variansi X plus C sama dengan variansi X. Nah, untuk soal ini kita juga sama ya pakai cara variansi X-nya ya tadi. Cuma kita langsung diganti aja X plus C-nya. Tadi kan X-nya yang ini, berarti kita ganti langsung X plus C-nya jadi seperti ini. Jadi expected X plus C dikurang expected X plus C kuadrat. Nah, ini kita bisa keluarinnya yang ini. Jadi expected X dikurang expected C dikuadratkan. Nah, terus ini expected C ini hasilnya C ya, sesuai dengan sifat berarti X plus C dikurang expected X dikurang C. Nah, ini juga ini C dikurang C itu 0 ya, jadi hasilnya X dikurang expected value X kuadrat. Maka ini adalah rumus dari variansi X. Ya, rumus dari variansi X. Jadi terbukti kalau variansi X plus C itu sama dengan variansi X. Selanjutnya, buktikan variansi AX ditambah B sama dengan A kuadrat variansi X. Ya, sama kayak tadi, kita pakai rumus biasa variansi X. Jadi karena ini dia dimintanya AX plus B, kita langsung ganti aja AX plus B-nya. Ya, jadi seperti ini, AX plus B dikurang AX plus B kuadrat. Terus ini dikeluarkan menjadi AX plus B min AX min EB dikuadratkan. Lalu, ini ini kan A ya, berarti ini bisa kita keluarkan menjadi AX plus B dikurang AX dikurang B. Kenapa ini hasilnya B? Karena itu tadi ya, B itu kita kita ini kan jadi konstanta gitu. Jadi nih expected A-nya itu kan pasti hasilnya konstanta itu kan A sama B itu kan konstanta. Nah, EAX berarti expected value dari A dikali expected value dari X seperti itu. Nah, expected value A itu hasilnya A, jadi dikurang A dikalikan expected X. Ini juga expected value B itu hasilnya akan sama dengan B ya, karena dia itu konstanta. Jadi AX plus B dikurang A kali expected value X dikurang B kuadrat. Jadi E AX ini B dikurang B itu 0 ya. Jadi AX min A expected value X dikuadratkan. Ini eh, bisa kita apa? Bisa kita ubah jadi seperti ini ya. Jadi A kuadrat X dikurang E X. Kenapa? Karena ini apa ya? Kalau misalkan ya ini pokoknya itu dia tuh biar sekelompok aja gitu. Jadi AX jadi A kuadrat X min EX. Ini A kuadratnya hasilnya itu expected value dari A kuadrat itu pasti A kuadrat. Jadi A kuadrat EX min EX kuadrat. Nah, ini adalah rumus biasa dari variansi X. Jadi maka terbukti variansi AX plus B itu sama dengan A kuadrat kali variansi X. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.